Ini paketnya jatuh lah. Cukup nggak ini? Kurang panjang, kurang gede ya? Oh, kurang ini ya? Kurang panjang. Kurang panjang kabelnya ya? Oh iya. Gimana? Saya untung bawa kabel nggak? Kabel data. Beda. Sama pasti C. Sama. Beda sih. Ini kali nih. Beda nih yang tipe terbaru harganya. Oh. Kamu nggak? Sama. Gimana? Iri. Cabut aja. Anda minjem yang putihnya. Masuk gak? Masuk. Masuk gak? Masuk. MC dari sini. Bilang sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh
Robis Molestoti, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat beliau Robi Ta'ala atas segala lipat rahmat karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sekolah dia sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di sekolah Nurul Gani dalam rangka mengikuti pelatihan kerja syariah yang insya Allah akan dibawakan oleh pemateri kita, yaitu narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Jafar. Selanjutnya, salam dan salam semoga disampaikan kepada kekuasaan kita, seluruh kawan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga salam dan salam disampaikan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah kepada kita semua yang hadir di tempat ini yang senantiasa komitmen istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah. Para hadirin yang kami muliakan, sebelum kita mulai, ada sama-sama kita membacakan basmalah. Semoga dengan pembacaan basmalah ini, apa yang kita rencanakan, apa yang kita tunggu tersampaikan, dan juga kita dapat merasakan hasil daripada kegiatan ini, kegiatan rupiah syariah masal ini, sehingga dapat meningkatkan kualitas iman, ketakwaan, rupiah dan jasmani kita di dalam menjaga ibadah-ibadah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, akan saya bacakan dulu konsep susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan tilawah, bacaan tilawah yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Kadriano. Kemudian yang ketiga, yang kedua ya, sambutan dari Ketua Dewan Kesejahteraan Mushola Buddha, yaitu Bapak Supriyanto. Kemudian juga ada sambutan dari Komunitas Rupiah Syariah atau disingkat KRS, yaitu Bapak Ustadz Jafar selaku narasumber dan selaku materi. Selanjutnya ada penyampaian materi. Yang pertama itu pengertian ruqyah, yang kedua hukum ruqyah, yang ketiga penyebab masuknya jin ke tubuh manusia, kemudian yang keempat ciri-ciri gangguan jin, yang kelima praktek ruqyah, yaitu pertama ruqyah mandiri, kedua cara membuat air ruqyah, dan yang ketiga ruqyah massal, dan yang terakhir waktu sholat zuhur, yaitu materinya itu terapi ruqyah. Jadi demikianlah susunan materi dari acara pada kesempatan yang mulia ini. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita mengenalkan, kemudian mendengarkan bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh, atau bacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rekviano. Kepada Bapak Ustadz Rekviano, waktu tepatnya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah bacaan tilawah yang telah disampaikan oleh Ustaz Rafiul. Semoga yang membaca memang mendapatkan fadilah dari kesamaan berlanjut kepada acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Dewan Kesejahteraan Mushola Nurul Huda, yaitu Bapak Supriyanto. Kepada Bapak Supriyanto, waktu tempatnya kami persilakan. Diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man yudlil fala hadiya
له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Pertama-tama dan paling utama adalah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kiranya Allah masih berkenan menghadirkan kita, mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mengkaji yaitu ruqyah syariah sekaligus pengobatan. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah kemari mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami ucapkan kepada guru kita yang telah hadir, bapak-bapak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, serta rekan-rekan semua yang telah membantu, juga ibu-ibu yang di atas ya, ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sumbangsi semua pada ibu-ibu serta jamaah berkenan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam adalah kita aturkan kepada seorang prototipe manusia ideal, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga para sahabat-sahabatnya, para istri-istrinya, juga para pengikutnya, yang insya Allah masih komitmen pada hari ini untuk mengikuti ajarannya. Sekali lagi kami hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak serta ibu-ibu. Mudah-mudahan dengan acara kegiatan ini mendapatkan berkah dan ada manfaatnya untuk ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian, yang mana pada insya Allah bahwa ruqyah syariah ini adalah salah satu yang mana metode yang akan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kami hanya banyak terima kasih aja kepada jamaah khususnya yang telah membantu hingga dapatnya penyelenggaraan acara ini. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat melakukan atau mengadakan kegiatan yang lebih baik lagi. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya apabila dalam penyajian makanan atau snack kepada jamaah semua, atau mungkin pada pusat-pusat yang ada di sini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua DKM Musyola Muda, yaitu Bapak Suprianto, yang berartinya adalah acara ruqyah syariah masal ini sangat bermanfaat untuk kita semua, karena memang ruqyah syariah ini adalah ruqyah yang telah diajarkan oleh Rasul kita di dalam memperbaiki kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlanjut kepada acara berikutnya, yaitu sambutan dari komunitas ruqyah syariah yang disingkat KRS, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Jafar. Kepada beliau waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pertama dan yang utama sekali, tidaklah bersyukur seorang hamba apabila dia tidak berterima kasih kepada manusia. Untuk itu saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada khususnya moderator, kepada DKM dan kepada segenap panitia kajian yang senantiasa ikut berkontribusi dalam menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan lelahnya ini dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikannya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kontribusi yang senantiasa diterapkan dalam untuk memenuhi terselenggaranya acara ini seluruhnya diberikan keberkahan hidupnya insyaallah. Amin, Allahumma amin. Baik. Pertama sekali saya ingin menyampaikan yang paling dasar adalah apa itu jin dan siapa itu iblis. Apa tugas mereka berdua? Apakah mereka saudara, ya, sepupu, atau punya visi misi yang sama? Ya, ketahuilah Bapak Ibu sekalian yang berada di atas, bahwasanya hakikat kita diciptakan oleh manusia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan kita jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Namun pada kenyataannya ada saja manusia yang sudah jelas diberitakan oleh Allah perintah kepadanya tapi dia enggan melaksanakannya. Ada tidak Pak yang seperti itu? Banyak ya. Nah, kembali lagi memang hidayah adalah milik Allah. Tugas kita sebagai kaum muslimin adalah menyampaikan. Dakwah ini menyampaikan perihal apa yang kita sampaikan diterima atau tidak itu hak mutlak zatnya Allah. Jadi kita tidak ada andil di sana. Itu dulu yang kita pahami. Jadi kalau manusia saja ada ketika disampaikan perintah kepadanya, dia tidak mau mengikuti apa yang Allah inginkan, apalagi dari bangsa jin. Nah begitu. Jadi jin juga punya beban di pundaknya sebagaimana kita manusia. Tujuannya diciptakan adalah untuk beribadah. Apa ibadah itu? Yang pertama sekali adalah sholat. Ya, ingat bahwa kita manusia, amal yang pertama sekali dihisab adalah sholat kita. Kalau sholatnya bagus, insya Allah maka baguslah seluruh amalnya. Jadi tolak ukur manusia dikatakan baik itu sholatnya. Dan jin juga demikian. Kita manusia ada yang dikatakan muslim, tapi tetap ada juga yang berbuat maksiat. Ada tidak yang dia muslim tidak salat? Ada. Ada tidak dia muslim tapi tetap korupsi? Ada tidak? Ada. Ada tidak dia manusia tapi tetap berbuat kezaliman? Ada tidak? Ada. Ada juga manusia yang dia tahu itu perbuatan dosa tapi tetap dilakukan. Karena apa? Karena dorongan syaitan dari golongan jin tadi. Apa kata iblis rajanya syaitan? Ya Allah, karena engkau telah mengeluarkan saya dari surga, maka saya akan berikrar kepadamu untuk menyesatkan seluruh umatmu dari jalanmu. Jadi ketahuilah Bapak Ibu sekalian, apa-apa yang membuat Bapak Ibu sekalian jauh dari Allah, ada andil syaitan di sana. Ya, ada andil syaitan. Syaitan itu tidak ridho Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian apa syaitan ini? Syaitan ini sifat. Ya, ada setan jin dan juga ada setan manusia.
Jadi segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah itu ada andil setan dari golongan jin. Ketahui itu. Jadi bagaimana cara kita untuk berhindar atau menjauhi gangguan-gangguan ini? Ada. Nabi mengatakan apabila engkau ingin jauh dari gangguan syaitan, ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biar nanti tugasnya Allah yang menurunkan para malaikatnya untuk mengazab seluruh setan yang mengganggu kita, baik ketika sholat, baik ketika di kantor, baik pun ketika di rumah tangga. Nah, begitu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bisa perhatikan kiri kanannya, ya, tetangganya. Orang yang kebanyakan perceraian di dunia ini hanya satu salahnya, lemahnya pondasi agama. Dia tidak tahu hakikat tujuan rumah tangga itu apa. Ya, Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap kita laki-laki ini adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan ditanya atas kepemimpinannya kepada keluarganya. Ya, jadi hati-hati. Pentingnya kita belajar agama. Ya, hukum belajar agama ini Pak, wajib sebagai kita kaum muslim. Wajib. Ya, ilmu agama ini lebih kita butuhkan daripada makan dan minum kita. Kenapa demikian? Kita mau buang hajat, diajari tidak cara doanya? Ada. Mau makan, diajari cara doanya, bagaimana makan yang benar, apa yang harus dilakukan sebelum makan? Ada. Karena kalau tidak, maka andil jin dari golongan setan lah kita akan ikut dalam serta mengkonsumsi dan melakukan aktivitas kita sehari-hari. Begitu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk terus berlindung mohon kepada Allah. Ya. Dan ingat, ya, tanggung jawab kita yang pertama sekali ditanya adalah keluarga. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kita dulu. Ya, baru keluarga kita. Dari apa? Dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, ini dulu. Ya, kita perkokoh dulu benteng rumah tangga kita. Ya. Tapi Ustaz, saya sudah sholat, sudah menjalankan seluruh ibadah apa yang Allah perintahkan, sunnah-sunnah juga sudah berjalan. Ketahui. Jadi syarat ibadah itu Bapak Ibu sekalian dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba, mengikuti tuntunan yang sesuai dengan ajaran Nabi. Nah, ketika kita sudah beribadah kuat, rajin, ternyata tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, ada yang salah dengan ibadah kita. Coba cek, apakah memang sudah sesuai dengan tuntunan yang Nabi ajarkan? Kalau ibadahnya sudah bagus, kalau ikhlasnya sudah bagus, pasti orang itu makin takut kepada Allah dan makin sayang kepada keluarga. Pun tetangganya demikian. Itu yang harus kita ingat. Ya, kalau ada yang kerja, ya, misalnya di kantor, tapi masih bolos-bolos, gitu ya. Nah, itu ada yang salah. Ya, ada yang salah. Berarti imannya tidak sedang kuat. Nah, itu, ya. Ketahuilah bahwasanya iman itu naik karena ketaatan dan turun karena kemaksiatan. Gak ada yang lain. Nah, itu yang harus kita pegang dalam diri kita. Ya, ingat, setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Ya, baik dalam dirinya sendiri maupun dalam istri dan anak-anaknya. Itu yang paling penting. Baik. Yang dasar sekali, apa itu ruqyah? Ya, seperti yang Bapak Ibu perhatikan. Kalau yang di atas bisa lihat, Pak? Bisa ya? Oh, nah ini ya, alhamdulillah. Ya. Seperti yang Bapak Ibu perhatikan, bahwasanya pengertian ruqyah, ya, secara bahasa itu adalah mantra, ya, mantra. Jadi punten ini. Dukun juga meruqyah sebenarnya. Nah, ya. Dukun juga meruqyah. Tapi ruqyahnya seperti apa? Apakah memang sudah sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan kepada dia? Nah, jadi ruqyah juga ada dua, ya. Ada dua. Yang pertama itu ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah ini ruqyah yang memang sesuai dengan tuntunan Nabi. Bagaimana cara Nabi meruqyah anak cucunya?
Hasan dan Husain misalnya, istrinya Aisyah. Kala itu Nabi pernah diruqyah oleh Jibril. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, min kulli syai'in yudhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yasbik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, jadi begitu sunnah doa meruqyah dibacakan jelas. Ya. Jadi setiap kita sebenarnya bisa meruqyah Bapak Ibu. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Sukabumi. Ya. Nggak perlu jauh-jauh ke Sentul. Nggak perlu jauh-jauh ke sana. Ya. Yang kita minta juga dia kalau tidak mintanya sama Allah sama siapa? Sama jin. Nah, ini yang dilarang. Loh, kok dilarang? Mana dalilnya? Baca surat Al-Jin ayat 6. Apa kata Allah? Nanti di satu zaman akan ada golongan bangsa manusia yang meminta tolong kepada bangsa jin. Nah, perhatikan, ya. Minta tolong kepada bangsa jin. Apa sambungannya? Tetapi bangsa jin ini tidaklah memberikan kepada manusia tersebut kemudaratan dan kesalahan. Awalnya memang Bapak Ibu dikasih baik. Yang pertama misal ya, mohon maaf ini kalau yang masih ada pakai ilmu-ilmu, coba tahan bacok, ya, tahan tusuk. Nah, itu semua pakai media jin. Nah, gitu. Karena apa? Coba yang dia mau tusuk ini, yang ingin mencoba orang yang memang tahu ilmunya, ya. Bismillah aja udah tembus Pak, tembus, pasti tembus. Karena kadang sering di pasar-pasar itu ya, ada atraksi apa, kemudian dia atraksi dipotong batang tebu misalnya sama parang. Itu nggak mempan memang, karena orang sudah terhipnotis, sudah tersihir itu. Anggapan mereka luar biasa. Nah, coba kalau orang yang beriman, tapi pada dasarnya mereka kalau memang orang yang beriman datang ke sana dia sudah tahu. Mohon Pak, jangan diganggu, kita lagi cari makan, biasanya begitu. Biasanya begitu. Nah, paling nanti sesi acara, kalau memang kita tahu ilmunya, sampaikan Pak, sampaikan. Gak usah takut lah masalah rezeki, ya. Rezeki itu sudah Allah jamin. Sebelum kita meninggal, rezeki kita itu akan Allah sempurnakan. Jadi gak usah takut. Apa syaratnya rezeki? Takwa. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah itu akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Kuncinya apa? Takwa. Ya. Dan apa tambahan ketika kita bertakwa? Kita akan diberikan solusi dari seluruh permasalahan yang kita hadapi selama di dunia ini. Kuncinya takwa. Takwa itu apa? Salat. Ketika Allah panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah tinggalkan kerjaan kita. Loh, kenapa demikian? Tujuan kita jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah, Pak. Bu, tujuan hidup kita di dunia ini. Ya, gak usah takutlah masalah rezeki. Rezeki itu akan datang kepada kita sebagaimana kematian datang juga kepada kita. Kemanapun kita pergi. Jadi gak usah takut, ya. Kalau ada Bapak Ibu sekalian yang masih malas sholatnya, cek kemaksiatan apa yang telah dilakukan sebelumnya, ya. Dosa apa yang telah dilakukan sebelumnya, ya. Itu yang paling penting. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Iman itu menaik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan, ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Baik, istilahnya adalah segala ungkapan yang digunakan sebagai doa untuk kesembuhan, perlindungan, penjagaan, penguatan, dan kemudahan untuk segala urusan kita, ya. Khususnya dari gangguan-gangguan setan, ya, setan jin tentunya. Kalau setan manusia nggak bisa Pak, saya rukyah ngomongnya nggak bisa, ya, nggak bisa. Kecuali memang dia kuncinya sudah ingin kembali kepada Allah, ya. Jadi syarat yang mau kita rukyah ini Pak, sekali lagi saya sampaikan, Bapak Ibu harus bertaubat dulu, ya. Karena kalamullah ini suci, akan masuk kepada hati-hati yang suci. Hati kita itu disucikan. Nah, ketika ada setan yang menunggangi jasad kita, terbakar dia Pak. Setan itu kan zolim. Apa kata Allah? Wa nazilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Wala yazidu dzalimina illa khasara. Ya.
Allah itu menurunkan Al-Quran kepada kita kaum mukminin untuk menjadi sifat obat. Ya, makanya kalau anak kita panas, pusing, itu jangan ke dokter dulu, Pak. Ruqyah dulu. Kenapa demikian? Wa idza maridtu fa huwa yasbin. Dan apabila kita sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Dokter, obat, segala bentuk alat medis itu hanya media, hanya alat bantu. Kalau Allah bilang tidak sembuh, tidak sembuh. Tautkan hati kita ke Allah dulu. Itu yang paling penting. Kalau sudah hati kita ditautkan kepada Allah, bohong kalau nggak Allah sembuhkan. Yang ada kebanyakan manusia anak demam, anak pusing, itu langsung dia larinya ke dokter. Anak step atau dan sebagainya penyakit larinya ke dokter. Jadi mindsetnya sudah ke dokter dulu. Padahal nanti insya Allah kita praktek ruqyah ya, ruqyah mandiri, ruqyah air, bagaimana nanti juga cara ruqyah rumah. Nah, kalau rumah itu udah sering gak nyaman, auranya di belakang ada suara-suara atau tengah malam jam 3 ada yang nuang air, itu berarti ada sesuatu, ada seton yang zolim di dalam rumah tersebut. Nah, hadis Nabi mengatakan, baik sekalian manusia, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Bacalah di dalamnya surah Al-Baqarah, niscaya setan akan lari di dalam rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau mengusir setan, ya, dari golongan jin, baca surah Al-Baqarah. Didawamkan 1 pekan saja. Ya, insya Allah rumah itu akan berbeda auranya. Begitu. Ya, jadi kalau segala sesuatu kita itu libatkan Allah, ya, dikit-dikit Allah, mudah Pak urusan kita. Hanya saja kita terlalu merasa diri kita ini serba bisa. Nah, itu tidak dilarang ya. Tidak dilarang memang, tapi sangat disayangkan kebanyakan kita itu lupa kepada Allah. Selanjutnya ada 3. Ibnu Hajar mengutip pendapat Imam Nawawi rahimahullah, ijma' ulama sepakat bahwa boleh melakukan ruqyah syar'iyyah dengan syarat memenuhi 3 ini. Yang pertama, hendaklah dilakukan dengan kalamullah dan asma atau sifat-sifat serta doa-doa Nabi. Ya, jadi ruqyah ini Pak, hati-hati. Bapak pergi misalnya berobat, Pak, Ustaz, Kiai, ini anak saya nggak tahu kenapa nangis aja tiap malam nangis. Nah, kemudian nangisnya itu enggak, jadi ciri-ciri anak yang diganggu itu Pak, nangis tengah malam sering, apalagi mau menjelang maghrib, dan nangisnya nggak ada air mata. Itu positif, dia diganggu oleh setan jin. Ketika Bapak datang, kemudian setelah ini dia pertamanya memang bismillah ya, dengan menyebut nama Allah pertama. Tapi setelahnya kalau dia bilang jampe-jampenya itu dia sebut begini, bismillah. Setelahnya ya, silakan bawa pulang. Ini dibahayakan. Ruqyah itu jelas Pak, sebagaimana yang disebutkan di sini. Ibnu Hajar mengatakan jelas, gamblang dibaca, ya, tidak ada bisik-bisik. Misalnya gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Jelas. Ditiup. Ya, ditiup. Ditiup. Boleh juga didoakan. Ya, didoakan airnya. Ya Allah, jadikanlah airmu ini menjadi penyembuh buat penyakit anak hamba. Boleh, karena air juga makhluk. Ya, segala yang ada di permukaan bumi ini adalah ciptaan Allah. Sampai dinding ini dasarnya juga ciptaan Allah. Allah kasih manusia akal berpikir, jadilah dia dinding. Ya kan? Fokus ini dari Allah semua, ini dasarnya sekali dari Allah. Kalau kita telusuri lebih dalam, ini yang harus kita pahami. Ini namanya ilmu tauhid. Kita yakini itu, ya. Kemudian ya, ini yang saya katakan tadi, hendaklah dengan berbahasa Arab, ya, atau bahasa lain yang dimengerti. Nah, perhatikan, yang dimengerti. Jadi kalau ada, ya, Bapak Ibu pergi ke satu tempat yang dia bisik-bisik, bahaya. Ya. Ambil airnya, sampai rumah, buang. Ya, buang, biar lebih selamat.
Tapi kalau rukyahnya seperti yang saya tirukan tadi, seperti yang saya bahasakan tadi, insya Allah itu rukyah syar'i. Kemudian perhatikan orangnya, bagaimana sosialisasinya kepada masyarakat, bagaimana pergaulannya terhadap masyarakat, bagaimana ibadah dia kepada Allah. Jangan orang yang jangan keluar tapi bapak berdoa ke sana. Masjid di mana, dia di mana. Ya, nah itu yang bahaya. Ya, di sini tadi yang poin kedua, hendaklah dengan berbahasa Arab dan bahasa lain yang bisa dimengerti. Boleh, karena Allah itu maha mengetahui segala bahasa. Bapak bisa yang bahasa Jawa boleh. Ya Allah, tolong ini anakku ya Allah. Ya, bos larang misalnya gitu kan. Jadi atau orang Padang boleh, ya Allah, anak ambu itu sakila lamo, misalkan begitu kan, bisa Pak, dengan bahasa yang santun, yang lembut, insya Allah, ya bisa dijadikan media rupiah, asal jelas Pak bahasanya, ya. Jadi di Islam ini nggak ada yang samar-samar, di Al-Quran juga nggak ada yang samar-samar. Kalau tidak halal, haram. Kalau tidak wajib, sunnah. Kalau tidak surga, neraka. Jauhi yang subhat, ya subhat itu samar-samar. Jauhi lebih selamat, ya. Nah, kemudian berkeyakinan bahwa bukanlah pelaksanaan ruqyah itu semata-mata yang memberikan pengaruh, tetapi Allah Azza wa Jalla yang memberikan pengaruh. Jadi Bapak juga ketika ada terapis ruqyah yang Bapak suruh ke rumah, Bapak hatinya jangan condong kepada terapis tersebut. Ya, perhatikan. Tetap kepada Allah. Kan Allah yang bilang tadi, wa idza maridtu fa huwa yasfin, dan apabila kita sakit Allah yang menyembuhkan. Ya, bukan manusia. Sekali lagi perhatikan hati kita, ya. Perhatikan hati kita. Ya, jangan hati kita condong kepada manusia. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, apa sih ciri-ciri gangguan jin itu? Ya. Yang umum sekali yang terlihat, ya, di fisik itu merasa sering pusing. Pusingnya itu tidak hilang-hilang. Contoh vertigo, insomnia, ya, migrain dan sejenisnya, atau leher berat, ya, belikat berat, malas sekali mau sholat, mau bangun subuh, ya. Selanjutnya persendian terasa nyeri, ya, sering kedutan. Jadi kalau bapak ibu sering kedutan, ya, kayak ada jalan biasa di atas kulit nih, ada yang pernah kayak gitu? Itu dia. Bapak ucapkan Bismillah, ya. Oh iya. Nah, ada juga beberapa herbal yang bisa dijadikan penunjang untuk terapis ruqyah ini. Nah, sebagaimana gini Pak, Bapak kita sekarang di mana? Daerah Palmerah, Mangisan. Kalau kita mau ke kantor Polda Metro Jaya itu jalan apa? Kantor Gatsu, ya. Kalau mau ke Gatsu, cepat mana? Jalan kaki apa naik motor? Naik motor, sangat ya. Kalau naik jalan kaki bilang bahaya. Begitulah istilah ruqyah, termasuk herbal ini. Herbal ini adalah penunjang untuk memudahkan kita dalam menerapi pasien kita ketika di ruqyah. Contoh madu. Madu ini Pak, minuman yang diberkahi. Sudah banyak sekali orang yang sakit sembuh karena madu ini. Kanker, tumor, sembuh insya Allah karena Allah. Karena apa? Karena memang dia minuman yang diberkahi. Nah, kemudian zaitun, watini wa zaitun. Nah, ini juga minuman yang diberkahi, minyak, ya, buah zaitun. Nah, selanjutnya ini adalah minyak kasturi. Ya, ada 3 minyak yang tidak disukai syaitan dari golongan jin. Yang pertama itu gaharu, disunahkan Pak, kita pakai mau sholat Jumat, mau sholat subuh, pun mau sholat 5 waktu, sholat sunnah lainnya, disunahkan. Yang kedua itu kasturi. Nah, itu juga minyak yang disunahkan, minyak kesukaan Nabi. Ketika kita pakai, kita itu apa ya? Kalau sholat menghadap Allah itu lebih khusyuk, lebih tenang.
Karena kita sudah memakai sesuatu yang disukai oleh Nabi. Begitu. Yang ketiga minyak misik. Ya, minyak misik. Nah, Bapak pakai ini, ya, oleskan ke baju, beda rasanya Pak. Kita itu lebih tenang pikiran kita. Ibadah kita pun insya Allah bisa lebih khusyuk. Begitu. Yang ketiga ini siwak. Ini siwak. Siwak ini tidak disukai oleh setan dari golongan jin. Makanya ketika kita ruqyah pasien, kita ciumkan aja nih di hidungnya. Itu dia sudah masalah, sudah reaksi, sudah terganggu dia. Nah, jadi segala sesuatu yang disunahkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, syaitan jin tidak suka. Ya, ingat, syaitan jin tidak suka. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian selanjutnya tanda dalam pikiran dan jiwanya, udah emosi, ya, marah, sedih, cemas, takut, curiga. Bapak, ibu, kalau yang suka curiga sama suami suka curiga sama istri, ada masalah. Udah istri saya kemana ya? Dipantau kemana, sibuk kita. Jangan. Makanya tadi di awal apa saya bilang, tingkat contoh, gimana Pak? Coba foto, video call. Paling sekarang udah ada ini kan. Ngapain coba kayak gitu? Sampai rumah ribet kan. Ada lagi, kamu di mana lagi meeting? Apa saja? Coba video call. Jangan di hotel. Hebat. Apa ya? Sesak sendiri kita Pak. Ya. Makanya di awal tadi saya sampaikan bahwasanya tingkat tertinggi perceraian di dunia ini disebabkan oleh lemahnya pengetahuan ilmu agama. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Kalau katanya ekonomi, gak mungkin. Allah janji kok, orang yang sudah menikah dan menikahnya karena Allah cukupkan kekurangannya. Janji Allah itu. Loh, kalau dia rezekinya masih enggak stabil juga, gimana itu Ustaz? Ya berarti ada yang salah dengan ibadahnya. Gitu kan ya? Contohnya gini aja deh, Bapak pergi ke kantor, ya kan? Akhir bulan pasti dapat gaji. Bapak pergi ke kantor gak kerja, gak menghadap sama pimpinan, kira-kira digaji gak? Dikasih gaji gak? Gak dikasih. Kita juga begitu sama Allah harusnya, bahkan lebih. Bahkan Allah yang mengasih kita rezeki, bukan pimpinan kita. Dia hanya media aja, bukan dia yang memberi kita rezeki. Itu ilustrasi aja. Ya, ketika kita sholatnya baik, ya, on time, subuhnya bangun, ya, apalagi sebelum kita melihat dunia kita melihat kalam Allah dulu, ya, kita baca Quran dulu sama istri, dulu Pak. Bohonglah, Allah itu gak penuhi segala kekurangan kita. Tapi ingat, perlu diketahui satu hal bahwasanya boleh jadi, ya, apa yang baik menurut kita belum tentu baik di mata Allah. Ya, justru sesuatu yang kita anggap baik, justru itu buruk di mata Allah. Contoh, makanya tanamkan sifat qanaah Pak dalam diri kita dan keluarga kita. Kita punya bid, ada uang lebih sedikit. Bid ini udah pakai 10 tahun, cukup untuk keluarga, anak satu cukup jalan. Kita pengennya Vario 150 cc. Itu baik menurut kita, cc-nya lebih gede, benar tidak? Tapi apa hasil setelah itu? Banyak Pak kejadian-kejadian. Ya mohon maaf, motornya dicuri orang, ya kan? Mohon maaf lagi, dia tabrakan. Padahal pakai bis 10 tahun gak ada masalah. Ini Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, tanamkan sifat qanaah. Kalaupun Bapak Ibu ada rezeki, umrohlah Pak. Umroh, biar bertambah keimanan Bapak. Biar kita tahu hakikat tujuan kita diciptakan mau kemana, dari mana, dan akan kemana kita kelak. Itu yang paling penting. Dunia ini Bapak, sebentar, sangat sebentar. Dan kita numpang. Kita ini semua musafir. Dunia ini Pak, ya, bukan tempat tinggal, tetapi tempat kita meninggal. Ada yang mau tinggal lama-lama di dunia? Tunjuk tangan. Ada? Gak ada kan? Seluruhnya kita insya Allah yang berada di masjid ini, baik keluarga kita, saudara kita di rumah, akan kembali ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Disitulah nenek moyang kita, ya.
Nabi Adam. Kemudian ibadah, ini ciri-ciri Pak ya, masih ke dalam ciri-ciri. Ibadahnya itu sering berupa rakaat. Allahu Akbar. Ini tiga rupanya dia sholat maghrib naik, udah tiga nih naik lagi. Allahu Subhanallah, belakang turun lagi dia. Banyak Pak begitu. Pernah nggak di sini Pak? Oh pernah, Masya Allah. Berarti ada gangguan ya. Nanti hubungi saya Pak, insya Allah. Nah itu ada gangguan Pak. Nanti insya Allah kita ajari rukyah mandiri. Harapan kami setelah kami pergi dari sini, Bapak Ibu sekalian di rumah, pun anak-anaknya bisa merukyah dirinya masing-masing. Jangan berharap kepada kami Pak. Lelah Pak berharap kepada kami. Kami hanya manusia. Mungkin kami lebih awal tahu ilmunya daripada Bapak dan Ibu, sehingga kami terapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan harapan kami, apa yang kami sampaikan di sini menjadikan amal jariah buat kami kelak dalam kubur kami kelak di hari kiamat. Bapak-bapak juga demikian. Sampaikan kepada tetangga yang mungkin ada hari ini mau hadir ternyata nggak bisa hadir. Sampaikan, oh ternyata gini rukyahnya, rukyah air, oh akusnya rukyah mandiri begini, kumpulkan tangannya, doa. Nah, kemudian sebelum melakukan rukyah, wudhu dulu di belakang. Nah, wudhu dulu di belakang, gitu, ya. Nah, jadi Ustaz, kalau yang istri saya lagi haid gimana? Bisa dirukyah. Yang dilarang haid itu adalah 3 keadaan. Yang pertama sholat. Sepakat ya? Sepakat. Yang kedua apa Pak? Hah? Puasa. Ya. Yang ketiga adalah qoal. Bukan suci itu nggak boleh. Ya. Nah itu perlu. Dia boleh dirukyah, tapi dia tidak boleh merukyah karena dia dalam keadaan tidak bersih. Ya. Jadi tidak ada rasa